wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana seorang muslim menilai bahwa praktik jual beli yang telah dilakukan itu sesuai dengan syariah atau dengan ketentuan fatwa terkait. Nah, jadi di sini tuh ada 3 parameter yang digunakan untuk menentukan kebijakan atau produk ekonomi syariah. Nah, yaitu ketiga parameter itu adalah yang pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan akad atau transaksi syariah. Dan yang ketiga yaitu adalah menjaga adab-adab Islam. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang pada 3 parameter ini. Yang pertama itu adalah terbebas dari transaksi yang dilarang. Nah, jadi ada 10 transaksi yang dilarang dalam syariah atau menurut Al-Quran dan hadis karena dapat merugikan pelaku pasar atau menzalimi pelaku pasar dan dapat berefek negatif terhadap pasar secara umum. Nah, jadi 10 transaksi ini yaitu adalah riba, gharar, maisir, rishwah, 2-in-1, dana non-halal, ihtikar atau monopoli, bai'un najasi, bai'ad-dain bildain, dan bai'al-inah. Seperti kita ambil contoh satu, yaitu bai najasi. Nah, jadi bai najasi ini adalah si penjual itu menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap produk itu sehingga harga jual produk itu akan naik. Dan caranya itu untuk dalam bai najasi itu misalnya seperti menyebarkan isu atau melakukan order pembelian dan sebagainya. Padahal itu semua palsu atau dibuat-buat. Nah, seperti contohnya dalam bai najasi yaitu ketika seorang pedagang sedang berdagang dan si penjual itu mengundang banyak temannya untuk pura-pura ingin membeli di tokonya supaya terlihat ramai sehingga pembeli asli itu tertipu dan dapat dirugikan oleh ulah si penjual tersebut. Nah, jadi gitu teman-teman. Yang kedua yaitu adalah sesuai dengan akad atau transaksi syariah, di mana parameter yang kedua ini itu digunakan untuk menjelaskan hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam akad atau transaksi tersebut. Misalnya dalam transaksi atau akad ijaro atau sewa menyewa. Nah, jadi di dalam akad tersebut dijelaskanlah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh si penyewa dan yang menyewakan tersebut. Kemudian dari keuntungan sewa manfaat tersebut, terus ketentuan sewa tersebut, sampai upah yang harus ditentukan di awal transaksi. Jadi harus sesuai dengan fatwa-fatwa atau ketentuan-ketentuan syariah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjaga adab-adab Islam, di mana dalam melakukan muamalah atau transaksi dalam fikih muamalah yaitu harus menjaga adab-adab diri sendiri, yaitu dengan ikhlas, dengan profesional, amanah, berlaku adil dan tidak zalim. Nah, di mana dalam ikhlas ini setiap orang yang melakukan transaksi itu hendaknya berniat karena Allah gitu, lillahi ta'ala. Kemudian amanah dapat dipercaya dengan sesuai dengan firman Allah yang artinya itu adalah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maka harus amanahlah orang yang melakukan transaksi tersebut. Misalkan dalam jual beli, produk itu harus berkualitas bagus karena si penjual menyebutkan bahwa kualitasnya itu bagus. Maka si penjual itu harus menepati janjinya itu. Nah, jadi itu teman-teman, bagaimana seorang muslim menilai bahwa praktik jual beli itu telah dilakukan sesuai syariat dan ketentuan fatwa terkait. Semoga bermanfaat.